Sobat Hewanipin, kita masih di Universitas Bung Hatta dan sekarang kita akan wawancari PR2 PR1 PR1 ya, PR1 Bapak Dr. Profesor Dr. Hendra Suherman. Dan kita akan bertanya-tanya dengan beliau terkait dengan bidang keuangan dan bidang akademik dan penjaminan mutu. Dan kita akan dengar perbincangan bersama beliau. Oke. Selamat sore, Pak. Panggilan Pak. Ya, Pak Hendra, boleh cerita sedikit tentang bidang Bapak gitu? Ya. Saya itu bidangnya bidang 1 ya, akademik dan penjaminan mutu. Jadi akademik itu concernnya adalah kepada Tridharma perguruan tinggi. Yaitu Tridharma itu mulai dari proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh dosen. Kemudian bagaimana dosen itu bisa melakukan penelitian dengan baik. Kemudian mempublikasikan hasil penelitian. Kemudian berikutnya adalah hasil penelitian itu diimplementasikan kepada masyarakat. Nah, itu yang pengabdian kepada masyarakat. Nah, berikutnya menjamin bahwa proses pembelajaran semua itu sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan. Makanya bidang 1 itu adalah bidang akademik dan penjaminan mutu. Terkait dengan penjaminan mutu, mungkin Pak bisa cerita sedikit kira-kira ruang lingkupnya, Pak? Iya. Jadi penjaminan mutu itu adalah sebuah badan di kita. Jadi di bawah bidang 1 itu ada BPM namanya, Badan Penjaminan Mutu. Jadi begitu sesuatu yang ditetapkan berdasarkan standar yang kita sudah siapkan, tentu saja berikutnya adalah kita harus menjamin dia sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah, makanya setiap akhir semester itu tim Badan Penjaminan Mutu akan turun ke lapangan melihat apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan. Jika itu tidak sesuai, maka di situ akan masuk dalam kategori ada temuan. Temuan itu akan dibahas di tingkat fakultas, kemudian di tingkat universitas. Lalu kita akan melakukan yang namanya rapat tinjauan manajemen. Nah, di rapat tinjauan manajemen itu kita akan lihat apa aksi yang kita perlu lakukan terhadap temuan yang diperoleh oleh tim kita, sehingga kita bisa menjamin bahwa proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Contohnya seperti itu. Kira-kira apa bentuknya itu, Pak? Ya. Untuk terkait dengan kegiatan tersebut? Ya, jika dalam hal proses pembelajaran misalnya bahwa kita menjamin dosen itu sebelum dia masuk kuliah dia harus mengupload ya RPS-nya. RPS itu adalah guideline panduan apa yang akan diajarkan oleh dosen ke mahasiswa, seperti itu. Nah, lalu di sistem kita, portal kita itu akan diinput oleh dosennya pertemuan 1, dosennya mengajar ini, 2 ini, 3 ini gitu ya. Nah, tim kita akan meng-cross check apakah benar yang diajarkan itu sesuai dengan rencana pembelajaran semesternya. Ya. Nah, diharapkan itu sesuai, tapi jika tidak sesuai, itu akan masuk ke dalam temuan sehingga itu menjadi bahan dalam rapat tinjauan manajemen, sehingga kedepannya itu tidak akan terulang lagi. Kendala-kendala yang ditemui seperti apa? Ya. Kendalanya selalu saja pada saat kita membuat sebuah regulasi di sebuah dalam suatu struktur dalam suatu perguruan tinggi, ada saja memang temuan-temuan yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya di awal-awal kita menghimbau kepada seluruh dosen kita, misalnya kita buat regulasi seperti ini, bahwa dosen itu hanya bisa mengajar jika dia sudah mengupload RPS-nya di sistem. Jika dia tidak mengupload, maka dia tidak bisa menginputkan, dia tidak bisa login ke sistem kita. Jadi by sistem kita. Nah, sehingga kita ketahuan kalau sebelumnya mungkin ada dosen yang tidak mengupload RPS-nya, kita cek dulu baru ketahuan kan. Nah, kalau sekarang kalau dia tidak bisa masuk ke sistem, otomatis ada sesuatu persyaratan yang dia tidak penuhi. Nah, sehingga memang kita harapkan kalau pertemuan dosen itu 15 kali, dia akan memang 15 kali. Kemudian yang diajarkan itu sesuai dengan yang direncanakan. Nah, itu yang kita jamin. Baik, terima kasih banyak Pak Prof. Hendra, selaku Bantu Rektor 1 ya Pak ya, Universitas Bung Hatta. Mudah-mudahan ke depan di bawah
kepemimpinan Bapak, Amin. Bung Hatta bisa lebih maju Ya. dan tentunya lebih berkembang, Ya. terutama dalam menghadapi persaingan di dunia perguruan tinggi, Pak. Ya. Kira-kira. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Selamat Sama. sore. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, Wan. Kita Baik teman-teman semua, hari ini kita sudah berkunjung ke Universitas Bung Hatta dan kita udah ketemu dengan Bapak Rektor 1, Bapak Rektor 1 dan Bapak Rektor 3. Dan semuanya kita sudah dapatkan informasi yang lebih jelas dan tuntas terkait dengan rencana, program, dan strategi yang memang dilaksanakan oleh Bung Hatta, terutama dalam menghadapi era yang semakin milenial pada saat ini. Dan tentunya persaingan di dunia pendidikan sangatlah ketat sekali, terutama di Sumatera. Oleh karena itu, dari bincang-bincang kita yang sudah kita lakukan tadi, semoga bisa memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang ingin memilih Universitas Bung Hatta sebagai pilihan untuk berkuliah dalam rangka mencapai cita-cita masa depan semua. Dan kami berharap dengan sajian acara kita Celoteh Wanipin tentunya bisa memberikan masukan buat teman-teman semua. Dan jangan lupa buat teman-teman semua silahkan untuk subscribe, like, dan komen di bawahnya agar supaya kita bisa menyajikan informasi-informasi yang lebih up to date dan juga lebih menarik ke depannya. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Alvaro Nengsan menyampaikan selamat berjumpa.